Selanjutnya, ini adalah formatnya General Journal kan. Saya mau kalian coba, kalau ada yang sambil online-nya dari laptop ya, coba silakan temukan kembali transaksi yang ada di itu loh, yang saya bilang kemarin, kita akan bahas kembali 10 transaksi yang di chapter 1. Silakan kalian buka, saya mencobanya seperti ini. Kalau begini muncul ya transaksinya? Muncul ya? Iya, bisa. Oke, ya. Jadi transaksi yang pertama, ini bisa kalian temukan di chapter satunya minggu lalu, ada investment by owner. Tuliskan tanggal ya. Pertama kali, kalau kalian nggak mau capek-capek tulis September 2017-nya terus tulis dulu di atas. September 2017, nah kita tulis tanggal 1 begitu. Ini tadi sudah, karenanya saya bahas lebih cepat karena ini tadi sudah. 1 September 2017, Rainil itu menginvestasikan 15.000 tunai ke dalam bisnisnya. Ingat, kita jadi bisnisnya. Tadi bisnisnya dikasih nama Softbite-nya. Kalau bagi perusahaannya, karena ada investasi uang masuk 15.000, cash-nya semakin bertambah. Cash itu adalah bagian dari aset. Sehingga cash itu bertambahnya sebelah debit, letakkan begini. Cash-nya bertambah di sebelah debit. Kemudian selanjutnya, karena ini peristiwa penyuntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya, itu ada namanya sudah. Namanya adalah owner's capital. Owner's capital itu kan menambah modal. Sesuatu yang menambah modal itu pasti letaknya di sebelah kredit. Nah, transaksi yang pertama tadi sudah, makanya saya cepat, kita akan ke transaksi berikutnya. Transaksi yang berikutnya akan kita lihat di sini. Kalau kalian perhatikan, ini transaksinya saya ambil dari chapter 1 minggu lalu. Ini adalah transaksi yang kedua. Kita perhatikan di sini transaksi yang kedua. Berikan di sini kalau nggak ada tanggalnya ya sudah. Anggap 2 itu sebagai tanggalnya ya. Anggap nomor 2 itu sebagai tanggalnya. Tadi juga sudah, makanya saya agak cepat ya kalau yang sudah-sudah begini. Softbite membeli peralatan komputer senilai 7.000 tunai. Yang sudah jelas kalian identifikasi apa? Temukan 2. Oh, misalnya cash-nya. Equipment dan cash. Ya. Nah, cash-nya karena kita gunakan untuk membeli sesuatu, berarti cash-nya kan berkurang. Karena cash-nya berkurang, ingat-ingat, cash itu aset. Aset normal bertambahnya debit. Berarti asetnya sekarang saya pakai buat bayar, aset saya berkurang. Sehingga aset kalau berkurang, letakkan di sebelah kredit begini. Terus pikirin, apa ya debitnya? Oh, ini beli equipment. Equipment itu bertambah karena kita beli tambah banyak equipment kita. Equipment itu adalah bagian dari aset. Aset bertambahnya di sebelah debit. Terus tadi ada pertanyaan kan? Boleh nggak ngasih nama equipmentnya itu komputer equipment? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya equipmentnya berupa kendaraan, boleh vehicle? Boleh, bebas. Kalian bebas memberikan nama, yang penting nama umum yang diterima di dunia akuntansi ekonomi sehari-hari ya. Oke, sampai transaksi nomor 2 saya percepat begitu. Kemudian sekarang transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga saya pelan-pelan karena tadi belum sempat kita bahas. Sambil saya mau panggil acak di antara kalian ya. Saya siapkan dulu transaksinya. Kalian juga boleh loh siapkan transaksinya. Transaksi ini saya potong-potong, saya ambil dari itu chapter kita yang pertama. Tunggu ya, saya siapkan dulu transaksinya yang ketiga sampai 10. Saya akan panggil kalian secara acak, terutama yang hari ini belum dengar suaranya mungkin, yang minggu lalu belum dapat poinnya mungkin. Nah, siapa tahu poinnya nanti ada membantu kalian untuk di tes 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, feel free ya. Kalian harus tanya saya, potong saya sewaktu-waktu, silakan. Jangan takut. Oke, siap-siap menjawab transaksi yang ketiga. Saya mau yang menjawab transaksi ketiga adalah Axel Levian. Ada Axel Levian. Axel Levian. Alvin Essel bantu
di spy ya, dicariin ya. Excel Levian ada nggak? Iya. Ada. Sebentar. Axel, mana suaranya Axel? Ada di sini harusnya. Ada ya, tapi belum ada suara ya. Axel, Iya. Axel. Belum ada, saya belum dengar suara Axel. Barusan dia ngechat Nah, mic-nya oke. rusak. Nah, ini sudah dengar. Axel, Levian, transaksi Tes. ketiga. Baca dulu dong yang ada di sini, yang sudah saya crop di sini. Apa tuh transaksi ketiga? Sambil kita menunggu koneksi dari Excel, nanti file Excel-nya akan saya share ke kalian di grup dan di Lentera setelah pertemuan kelas kita hari ini ya. Jadi tenang saja, Excel-nya akan saya share. Kalau kalian sekarang sedang belajar, ada tipe dari macam-macam ya. Ada yang belajar itu dengar suara bisa. Ada yang belajar itu suka lihatnya gambar, tulisan gitu bisa. Ada yang suka harus melakukan sendiri seperti mencatat, menulis begitu. Jadi kalau kalian pelajari tipe belajar kalian masing-masing walaupun online, kalau kalian merasa lebih proper, lebih srek, lebih tepat kalau kalian sambil menulis ya silakan sambil menulis. Kalau sambil mengetik ya silakan sambil mengetik gitu ya. Kalau cuma mendengarkan sambil memahami, nanti lihat recordingnya bolak-balik lagi bisa, berarti kalian pakai suara bisa ya silakan. Pokoknya temukan cara belajar yang membuat kalian nyaman di semester ini itu bagaimana ya. Jangan keberatan kalau kalian butuh konsultasi dengan saya tentang perkuliahan apapun ya, nggak tentang pengantar akuntansi aja silakan. Excel, mana suaranya? Kok lepas lagi Excel? Axel Levian, Excel apa Axel ini? Saya skip dulu ya, kamu menolak poin plus dari saya. Loh, sudah. Halo, Iya. Axel. Iya. Coba bacain dong transaksi yang ketiga. Supplies, Miss. Baca dulu. Softbyte Incorporation purchase For 1.600 headsets and other accessories expect to last several months. The suppliers allow Softbyte to pay this bill in October. Softbyte membeli headset dan aksesoris lainnya, keperluan komputer tadi lainnya senilai 1.600 dipakai ya kira-kira berapa bulan lagi cukup lah. Tadi penjualnya, toko tempat supplier dia beli tadi itu mengizinkan untuk dibayarnya bulan Oktober. Jadi sekarang September bayarnya baru Oktober. Silakan Axel, apa yang terlintas di pikiranmu, di pikirannya Axel apa kira-kira akun yang terpengaruh? Akun apa? Supplies sama notes payable. Iya. Axel jawab, saya taruh di sebelah kanan sini dulu ya. Ada supplies katanya Axel, kemudian ada terlintas lagi notes payable. Pilih satu yang buat kamu analisa Axel. Pilih Supplies. satu saja yang buat kamu analisa. Mau apanya? Supplies. Iya. Ya. Kalau saya bicara tentang komputer, komputer itu tadi equipment. Kalau aksesorisnya berarti itu perlengkapannya, supplies betul ya. Oke, silakan Axel. Supplies, debit atau kredit? Di debit. Kenapa? Harus bisa jelasin. Ya karena menambah modal ya Miss kayak gitu. Nggak tahu saya. Nggak tahu gimana. Supplies itu menambah apa? Menambah di debit. Iya, kenapa kok di debit? Betul jawabannya, supplies debit. Tapi kenapa penjelasannya kok suppliesnya sebelah debit? Soalnya uang masuk, modal masuk hitungannya. Masa supplies itu modal sih? Masa supplies itu equity? Supplies itu contoh dari apa? Pilih Headset. 5 ini. Asset, liability, Oh ya, aset. equity. Equity-nya saya bagi jadi 4. Owners capital, owner drawing, atau revenue, atau expense. Kamu pilih di antara 5 ini. Aset, Miss. Bagus sekali. Supplies itu adalah aset. Kalau kita beli supplies berarti aset kita tambah banyak. Karena aset itu saldo normalnya sebelah mana? Sel? Apa Mas putus-putus? Aset itu saldonya normal sebelah Debit. debit. Sehingga kalau supplies bertambah, kan supplies itu aset. Suppliesnya bertambah juga sebelah debit. Gitu ya, Axel. Iya, Miss. Lanjutin lagi, Sel. Kamu sudah beli supplies. Biar lebih mantap satunya lagi. Notes payable. Iya, notes Ini payable. terlalu jahat kalau misalnya pakai notes. Masa beli aksesoris bayar bulan depan aja notes? Jangan, nggak kena bunga kok. Jadi nama hutangnya account payable aja, Sel. Account payable. Itu bagian dari apa, Sel? Bagian dari apa? Liability. Betul.
Account payable-nya kan ini sudah jelas ya, debitnya sudah ketemu, berarti kreditnya kan yang belum. Nah, jelaskan Sal, kenapa account payable sebagai liability kok di sebelah kredit? Soalnya dibayar bulan Oktober, Miss. Ya, berarti kan account payable. Kita punya utang. Terus kenapa utang kok kredit? Soalnya Account payable, masuk liability. betul. Liability kalau muncul di sebelah, Apa Miss putus-putus, Miss? liability kalau muncul saldonya bertambah, normalnya muncul di sebelah Sebelah kredit. kredit. Oke, itu cara menjawab yang benar. Transaksi ketiga, itulah jawaban yang benar, teman-teman. Oke, saya harap kalian paham. Ada yang belum paham nggak? Silakan saya di sela. Silakan kelas PAB 1. Kalau di antara kalian ada yang sudah Miss, canggih, sudah mau jawab lebih dahuluan daripada saya, silakan. Apa, Sel? kalau owner capitalnya tuh nggak berupa cash gimana, Miss? Kayak Bisa. mobil itu Kalau bagus. Kalau owner capitalnya misalnya Reynil menginvestasikan. Ini kan sambil saya record ya. Jadi walaupun tadi saya hapus, saya munculkan lagi, hapus muncul itu tenang. Kalian nanti lihat recordingnya kan ada lengkap. Nah, ada pertanyaan dari Axel tadi. Bagaimana kalau menginvestasikannya mobil ke dalam perusahaan yang tadi namanya Softbyte? Senilai berapa sel mobilnya? Misalnya saya yang jawab aja ya, $500.000. Siapa yang bisa jawab ini? Reynil menginvestasikan mobil ke dalam perusahaan senilai 500.000. Ada yang mau jawab pertanyaan dari Axel? Iya. Maria, saya dengar suara Maria. Maria silakan. Iya, jadi DBT itu mobil Mm-mm. itu vehicle. Apa gimana Mar? Debitnya, jadi benar. Debitnya Debitnya itu vehicle. Kalau nggak boleh. equipment, Boleh. Terus sebesar 500.000 ya, dolar. kreditnya? Kreditnya modal. Iya. Apa bahasa Inggrisnya? Owner capital. Owners equity pun boleh kok teman-teman. Jadi owners capital, owners equity itu sama sebenarnya. Oke, bagus sekali. Sudah dijawab Axel sama Maria. Axel Oke. 255, Maria 62. Terima kasih. Ada teman-teman lain yang mau menyela? Boleh. Jadi ya, investasi dalam suatu perusahaan kalian itu tidak harus uang tunai. Bisa berupa building, debitnya building, equipment, supply. Atau ya kadang-kadang ya, orang kongsi, orang bekerja sama itu bisa bawa utang, ya nggak apa-apa. Jadi ini kendaraannya 500.000, 100.000-nya modal sendiri, 400.000-nya masih ngutang sama bank, gini juga boleh. Jadi kalau dia bawa aset, segala jenis aset itu debit lah. Kalau dia bawa utang, segala jenis utang itu kredit lah. Intinya begitu. Saya hapus ya, kan ada di recordingnya. Lanjut, kemudian sekarang saya mau transaksi keempat. Siap-siap yang menjawab transaksi keempat, baca dulu soalnya, kemudian baru dijawab ya. Transaksi keempat adalah Cindy Claudia. Sin? Sorry, saya lihat salah absen. Patricia Jessica. Silakan Patricia Jessica. Patricia Jessica. Oh, panggilannya Jessica ternyata. Jess, silakan Jess. Ya. Masuknya di kas bertambah. Baca dulu dong. Langsung Oh, di ya. translate Indonesia boleh, nggak apa-apa. Anak hotel kan canggih-canggih ya bahasa Inggrisnya ya. Softbyte menerima 1.200 kas dari pelanggan. Oh, astaga. Ini saya ngecropnya tertutup begitu ya. Softbyte? Softbyte. Kas. Cara kas 1.200 dari pelanggan. Berarti Ya. pendapatannya juga bertambah. Softbyte menerima 1.200 kas dari pelanggan. Tunggu ya, itu masih tertutup begitu ya. Tunggu saya ganti. Jessica sambil buka di laptopnya berarti ya. Nah, ini mungkin yang lebih lengkap ya. Itu tadi tertutup waktu saya screenshot. Nah, betul sekali Softbyte menerima 1.200 kas dari customer-nya atas jasa pengembangan aplikasi yang sudah dia perform, yang sudah dia lakukan. Pilih 2 akun atau lebih boleh sih yang terpengaruh, Jess? Kas dan pendapatan. Kas, bahasa Inggris, saya maunya bahasa Inggris. Kas sama?
Apa bahasa Inggrisnya pendapatan apa? Revenue. Oke. Pilih yang kamu mau duluan analisa yang mana? Pilih salah satu bebas. Kasnya di debit. Ya. Jangan bosan ya teman-teman. Saya analisanya pelan-pelan begini. Kenapa kas di debit, Jess? Soalnya kalau aset bertambah di debit. Kas itu adalah aset, dia terima kas masuk, aset bertambah, berarti sebelah debit. Lalu, satu lagi, revenue, Jess. Revenue di kredit. Nah, kok Dia pintar? bertambah. Kok langsung tahu kalau revenue-nya sebelah kredit? Betul itu. Gimana, Jess, caranya? Karena dia itu modalnya bertambah. Revenue tadi omset pendapatan kalau semakin banyak semakin senang menambah modal. Modal tadi nambahnya mana? Kredit. Kredit. Sehingga revenue nambah modal, revenue searah di kredit juga. Siapa di antara kelas B1 yang masih kebingungan sampai di transaksi nomor 4? Kalau mungkin kalian malu begitu, kalian tanyanya ke Alvin boleh, ke Esel boleh ya. Tapi kalau kalian mau tanya ke saya langsung, boleh juga ya. Oke, transaksi keempat beres, kelas kalian oke banget ini. Saya panggil acak lagi, selanjutnya saya mau yang menjawab adalah siap-siap untuk membaca transaksi kelima. Michael Tian. Michael Tian hadir? Iya Bu, hadir Bu. Ya, silakan Michael. Dibaca dulu, boleh di-translate langsung, boleh bahasa Inggrisnya. Softbite? Iya ya. Softbite received a bill for $250 from the Daily News for advertising on its online website, but postpones payment until a later date. Menerima tagihan 250 dari Daily News untuk iklannya yang sudah dilakukan iklannya di website online-nya. Postpone itu apa kalau? Postpone. Ditunda. Ya, pembayarannya ditunda tapi belum bayar. Sudah iklan belum bayar. Apa ya akun yang terpengaruh, Michael, kira-kira? Kalian semua yang saya panggil ini nggak dipanggil random begitu saja sia-sia ya? Saya berikan poin plus-plus untuk kalian. Kalau yang letter date itu berarti liability ya? Iya, nama liability-nya itu kalau ini tuh nggak ada bunganya itu apa tadi yang umum itu? Bukan dagang tadi apa? Account payable. Temukan satu hal lagi. Jadi minimal itu harus menemukan dua ya, karena akuntansi itu dua sisi. Betul ya? Sudah pakai jasanya orang, sudah ngiklan belum bayar, ya ngutang itu namanya. Terus satunya expense. Pinter. Satu lagi expense, bagus sekali. Yang mau kamu analisa duluan yang mana? Expense dulu aja Bu. Dulu IPA atau IPS kau? IPS. Nanti kita buktikan ya, IPA pun harus bisa gitu ya. Saya dari IPA, tenang saja, pasti bisa juga teman-teman yang dari IPA. Ayo, analisa mau expense-nya dulu boleh gimana? Expense di debit. Kenapa expense itu pasti soalnya pengeluaran itu masuknya debit. Iya, kenapa? Harus ada alasannya. Nanti gini ya, nanti ketika kalian sudah tes 1 atau minggu depan deh, ketemu saya lagi minggu depan, nggak usah pelan-pelan seperti hari ini. Hari ini saya super pelan karena saya mau konsepnya sampai benar-benar masuk gitu. Tapi nanti lama-lama expense debit, ya sudah C, jangan ditanya lagi C, expense debit, ya betul, ya memang expense itu debit. Saya nggak tanya lagi kok mulai minggu depan. Tapi hari ini jangan bosan-bosan saya tanya, kenapa expense debit? Hubungkan dengan modal. Soalnya itu tuh kayak pengurangan modal gitu ya Bu. Soalnya kan debit kan ada itu aset sama apa namanya? Nggak ada hubungannya sama aset, ada hubungannya sama pengurangan modal tadi. Jadi expense itu membuat modal itu semakin ini kan bagian dari equity semua. Iya. Nah, equity itu bertambahnya kredit, berkurangnya debit. Expense itu ngurangi equity, sehingga expense itu kalau muncul pasti sebelah debit. Sebelah debit. Ya sudah, tinggal satu hal lagi yang sudah ditemukan Michael tadi, account payable. Di kredit. Kenapa account payable-nya kok kredit? Ngurangi itunya, kreditnya. Ngurangi apa? Enggak. Uangnya. Penjelasannya ngurangi kreditnya salah. Apa penjelasannya? Account payable itu adalah bagian dari liability. Ya. Justru itu, karena dia bagian dari liability,
Liability itu kalau pertama kali muncul di sebelah, Di sebelah kanan. iya, kredit kanan, gitu Iya. caranya. Sehingga account payable itu munculnya pasti di kanan atau di kredit. Ada Iya. yang kebingungan nggak sampai separuh transaksi loh? Kalian sudah berjalan separuh loh dengan saya. Transaksi kelima dari 10. Ada yang punya pertanyaan? Terima kasih Michael 193. Oke, selanjutnya nggak ada pertanyaan nih dari kelas B1, nggak ada pertanyaan. Siapa yang merasa jelas? Respon saya juga dong, biar saya tahu kalian jelas atau tidak. Sampai Iya, transaksi jelas. nomor 5 jelas? Yes, Miss. Sip. Jelas. Oke, sip. Jelas, Bu. Sip. Transaksi nomor 6 selanjutnya saya mau Ivana Angelin. Ivana Angelin, hadir? Ya, hadir. Baca dulu. Softbite itu melakukan pekerjaan jasa Ya, 3.500. ya. Terus udah dapat cash 1.500. Heeh. Tapi 2000-nya Piutang. pintar. Ivana, IPA IPS? IPS. Wah, IPS lagi. Saya masih ingin menunjukkan anak IPA pun bisa. Habis gini saya pilih yang IPA deh. Nah, lanjutin dulu. Ini bukan diskriminasi loh ya. Saya itu tetap perhatian sama kalian semuanya, IPA atau IPS. Tapi yang di sini tuh yang lagi saya mau semangatin lebih dalam itu yang anak-anak IPA. Karena beberapa orang ada yang ngechat saya personal. Gimana ya kok saya nggak bisa? Belum, masih pertemuan pertama. Jangan menyerah. Sebentar. Ivana, sebelum Ivana jawab, ini di perusahaan itu kan bakalan banyak expense. Biar nggak lupa tadi itu iklan ya. Bahasa Inggrisnya advertising ya. Lanjut lagi, If. Betul itu. Dia sudah perform, berkorban, melakukan jasa. Kalau dokter gigi ya jasanya dokter gigi. Kalau ini jasanya perusahaan aplikasi ya berarti dia sudah bikinin aplikasi buat customernya. Tapi baru dibayar 1.500. 2.000-nya diutang sama pelanggannya. Apa akun yang terpengaruh, If? Cash. Cash, bagus. Terus piutang, nggak tahu bahasa Inggrisnya. Lupa. Harus tahu, ayo. Kamu tanya itu sama kiri kanan itu. Siapa yang mau bantu itu? Apa piutang, bahasa Inggrisnya apa? Account? Payable. Receivable. Jangan jawab payable. Gini loh cara inget-ingetnya. Payable kalian harus bakalan pay. Kalian yang bayar, berarti ini utang. Receive kalian bakalan terima, berarti itu yang piutang, gitu ya. Iya. Kemudian ada lagi loh ini yang terpengaruh. Revenue. Pinter. Sudah, Ivana sudah jawab apa yang terpengaruh. If kamu jelasin satu aja, If di antara tiga ini satu aja yang dianalisa. Mau yang apa? Cash aja lah. Boleh. Cash sudah diterima. Cash itu debit apa kredit? Debit kiri Debit. atau kredit kanan? Debit. Kenapa? Karena menambah aset. Kenapa kalau menerima? Menambah aset, itu penjelasannya. Aset bertambah debit. Cash bertambah debit. Cash itu bagian dari aset. Berapa cash yang diterima? 1.500. Bagus sekali. If, pilih temenmu yang IPA, If. Kenal nggak sama yang lainnya? Walaupun kalian ketemunya langsung online nih, apakah Ivana mengenal? Ada yang dari SMA yang sama mungkin? Ada Jen kayaknya. Jin, mana Jin? Jin, kamu buktiin anak IPA pun bisa, Jin. Jin. NP berapa, Jin ya? Alvin Esel sambil dibantu di spy itu biar cepet. Janet Rosalin itu kan? Sorry Miss Jen nggak di sini. Oh. Shakira aja, Shakira. Syakira Wijaya 319. Syakira Iya, dari IPA betul. iya Bu. Ayo bertanggungjawabkan, semoga kamu bisa membawa nama baik IPA. Ayo nomor 6. Yang terpengaruh Kak sudah. Sekarang kamu jelaskan saya tentang account receivable dan revenue. Bebas yang mana duluan? Oke, jadi kalau account receivable itu Ya. dia bertambah di debit. Betul. Account receivable. Kenapa kok Syakira memilih account receivable-nya sebelah debit? Karena dia termasuk aset, terus Betul, aset itu bertambahnya di debit. Betul. Jadi tadi kita tuh sudah melakukan jasa, tapi belum dibayar. Orang lain bakal bayar kita kan suatu saat. Itu namanya piutang. Jadi kalau kita bakal bayar orang, hutang itu account payable. Kalau kita bakal dibayar orang, kita yang terima uang dari orang, itu namanya piutang, account receivable. Betul sekali. Kenapa account receivable-nya di debit?
Account receivable itu aset. Aset kalau muncul, aset kalau nambah, itu di debit. Account receivable-nya di debit, 2.000. Tinggal revenue, gimana Syakira? Kalau revenue itu dia di kredit, soalnya dia mempengaruhi equity. Betul. Sedangkan equity Revenue itu bertambah pasti di kredit. Karena dia mempengaruhi equity, tambah apa kurang? Tambah. Betul. Equity itu sendiri, equity itu kredit. Jadi kalau revenue itu senada, searah, nambah equity, maka revenue itu juga kredit. Kasih bahasa Inggrisnya revenue. Berapa totalnya Syakira? 3.500. Ya, pastikan ketika kalian membuat jurnal, sisi debit dan kreditnya balance. Oke. Jessica, Michael, Ivana, Syakira semuanya dapat poin plus. Bagus sekali. Jadi anak IPA pun bisa gitu ya. Syakira, ada kesulitan apa ya kira-kira kalau dari sisi IPA biar saya bisa bantu lebih, kalian lebih canggih lagi nanti. Apa sih kira-kira yang membuat masih bingungnya apa? Atau sudah paham sampai di sini? Kalau saya soalnya pas SMA dapat accounting, Bu. Oh, kamu dari SMA mana? Dian Harapan. Oh, dapat accounting ya. Iya. Oke. Bagi teman-teman yang sama sekali nggak mendapat accounting, banyak ya berarti ya kalau di sini ya. Boleh loh utarakan ke saya siapa yang mau mewakili. Misalnya kalian, saya kok sampai transaksi 6 masih belum paham, bilang aja ya. Biar saya bisa panggil, saya interaksi dengan kalian, ya layaknya kita sedang bertemu begitu. Siapa tahu itu bisa membantu kalian lebih mantap lagi. Ada yang mau dipanggil namanya? Ada yang mau kerja bareng saya? Bu, saya mau nyoba. Ya, Melisa. Kamu IPA apa IPS, Mel? IPA. Wah, hari ini ada diskriminasi IPA. Enggak ya, bercanda. Kalian IPA, IPS itu sama saja. Toh bakalan sukses semua di dunia kerja di bidangnya masing-masing toh. Cuma saya tuh lagi mau, kalian ini kan benar-benar baru masuk Petra, terus kaget online gitu loh. Jadi pikir saya, ya walaupun nggak ketemu, tapi saya bisa kasih saran yang membantu kalian untuk, ya selama kuliah gitu loh. Oke, Mel, nanti kamu sampaikan ya kalau misalnya ada kesulitan apa. Silakan dibaca dulu soalnya, Melisa. Softbiting pays the following expenses in cash for September: office rent $600, salaries and wages of employees $900, and utilities $200. Good. Terus habis gitu mau dianalisa apanya? Ini cerita tentang apa sih? Sudah disebut juga ya di sana ya. Dia bayar apa sih? Selama bulan September ada office rent, sewa kantor, ada salary and wages employee, gaji dan upah pegawai, utilities, utilitas listrik, air, telepon. Semua itu cerita tentang apa itu, Mel? Expenses. Expense, bagus. Kemudian, sudah ketemu, tentang expense. Cari sisi lain selain expense. Apa lagi yang terpengaruh? Akun apa lagi, Mel, yang terpengaruh? Pays, dia pays loh. Dia pays itu bayar loh. Bayar itu pakai apa? Cash. Cash, oke. Dianalisa, Mel. Mau expense duluan boleh, mau cash duluan boleh. Expense Silakan. dulu, Bu. Expense dulu. Expense itu ya, kalau sudah semakin canggih, meremaja bisa. Expense itu debit apa kredit sih? Kalau mau nulis expense, debit. Betul ya. Expense di akuntansi itu pasti debit. Revenue itu pasti kredit lagi. Owner's capital pasti kredit. Itu pasti kok. Cuma karena ini pertemuan kita yang pertama tentang jurnal, saya mau konsepnya, Mel. Kenapa expense hubungkan sama equity model ya? Kenapa expense itu kok selalu debit, Mel? Soalnya mengeluarkan uang, mengeluarkan modal. Iya, modalnya semakin menurun. Modal itu kan kredit normalnya. Kalau dia tambah kredit, berarti karena expense itu mengurangi modal, modal berkurang, debit. Nah, kasih nama satu-satu, Melisa. Expense di perusahaan kalian, jangan digabung jadi satu. Nanti waktu nganalisa bulanannya bingung. Loh, expense-nya besar, buat bayar apa aja? Itu harus didetailkan. Apa saja, Mel? Ikuti pelan. Yang 600 adalah rent expense, rental expense boleh. Kemudian salary and wages. Bahasa Inggrisnya apa berarti? Salaries and wages. Iya, tetap boleh begini. Salary and wages expense. Berapa, Mel? 900. Utility juga utilitas. Nanti kalau tes 1 soal saya
bahasa Indonesia atau kalian jawabannya dalam bahasa Inggris ya? Ya nanti kita cobalah, bisa-bisa. Maksud saya tuh bukan Indonesia murni ke Inggris murni gitu, bukan. Jadi kayak saling kenal-kenal lah istilahnya begitu. Kemudian, expense-nya Cash. sudah beres, di debit semua, sudah didetailkan satu persatu. Cash-nya, Mel, Cashnya 1.700. cash-nya itu harus balance. Kita jumlahkan semua benar 1.700. Kenapa di kredit, Mel? Soalnya Kenapa, Mel? keluar. Kenapa cash kok di kredit, Mel? Kan cash bisa di debit juga, Mel. Nih loh, contohnya nomor 6 tadi cash-nya di debit. Ini kenapa cash-nya di kredit, Mel? Soalnya cashnya berkurang dan Ya. normalnya tuh di yang naik. Ya, naiknya cash, aset naik itu debit. Karena ini berkurang, ya, melawan saldo normalnya jadi di kredit. Bagus sekali, Melisa, 407. Nah, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau dipanggil lagi, khususnya kalau kalian masih belum paham, yuk kita kasih Bu, saya kesempatan mau ke nanya, teman-teman yang belum paham. Silakan, Melisa. Itu apa harus selalu nomor yang pertama tuh harus di debit dulu, terus yang kedua di kredit gitu mesti kayak gitu kah? Atau bisa dibalik? Maksudnya kalian kerja kredit dulu baru debit? Iya. Bisa. Tadi kan ada teman-teman yang kerja dari kredit dulu baru debit. Boleh, boleh. Tapi harus. Tapi nulisnya nggak boleh gini loh ya. Nulisnya nggak boleh gini loh ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nggak boleh. Nulisnya tetap debit baru kredit. Tapi kerjanya boleh kredit dulu baru debit gini. Paham nggak? Oh, oke. Oke, sip. Ada pertanyaan Oke, lagi? Bu. Saya pernah punya murid ya, semester-semester yang lalu itu malah canggih. Nulisnya semua rata kiri. Angkanya aja yang kiri kanan. Nggak mau loh ya. Jadi akunnya kiri debit. Agak ke kanan, kolom kanan itu kredit. Oke, selain Melisa, ada yang mau mencalonkan diri lagi untuk dipanggil? Kalau yang masih belum mengerti itu loh, terutama ayo sini. Nomor 8, kalau kalian nggak ada yang mau saya panggil, saya yang panggil ya. Saya, Bu. Oh, silakan Vin. Namanya kayak Alstosnya nih. Iya. IPA IPS Vin. IPA. Oke, berarti kalian mewakili ya, mewakili yang tadi saya bilang jangan patah semangat yang para anak IPA. Silakan Vin, baca dulu soalnya. SoftBank Inc. pays its $250 daily news bill in cash. The company previously recorded the bill as an increase in account payable. Sebentar ya Vin, biar enak saya nggak scroll atas bawah. Saya copyin dulu transaksi nomor 5-nya. Karena tadi katanya nomor 8 itu ada hubungannya dengan nomor 5. SoftBank yang dibacain Alvin tadi kan membayar 250 ke Daily News atas tagihannya tadi loh, secara tunai. Ada hubungannya apa, Vin? Coba kamu flashback sebentar. Tadi transaksi nomor 5 itu ngapain sih? Yang nomor 5 itu dia masih ngutang. Dalam hal apa? Habis ngapain dia ngutang? Habis ini, periklanan dia. Betul. Dia habis menggunakan jasa advertising, jasa iklan, tapi belum bayar. Sekarang nomor 8 tugasnya Alvin adalah membayar hutangnya nomor 5. Membayar hutang. Apa yang terpengaruh kira-kira akunnya? Account payable sama cash. Bagus sekali. Account payable sama cash. Bebas mau kerja yang mana duluan, Vin? Account payable aja. Account payable. Account payable-nya letakkan di debit atau letakkan di kredit? Di debit. Kenapa kok di debit? Karena yang nomor 5 kan dia masih ngutang. Nah, yang nomor 8 dia sudah membayar. Jadi dia account payable-nya tuh normalnya kan di kredit. Betul. Jadi dia karena sudah membayar, dia berkurang berat. Maka dia jadinya di debit. Sip. Alvin, bagus sekali penjelasannya. Carlo, ini menjawab pertanyaannya Carlo tadi ya. Halo Carlo. Halo, Hai, Carlo. Ya, nah, ya. ini loh. Jadi benar-benar terpraktekkan di sini ya pertanyaannya Carlo tadi ya. Itu caranya. Ya, Oke. ya benar. Jadi, bagus. Jadi account payable itu ya. Account payable itu normalnya dia itu harusnya liability. Liability itu kredit. Iya kalau munculnya, bertambahnya. Nah ini kan sekarang dibayar. Dibayar kan artinya dikurangi. Lawan saldo normalnya, berarti di debit. Satu lagi, Alvin, account payable-nya sudah. Sekarang cash. Cash dia di kredit. Kenapa kok cash-nya di kredit?
Karena kan cash normalnya ada di debit. Ya, Nah, tapi dia kan berkurang cashnya. Berarti dia betul, di kredit. betul. Bagus sekali, Vin. Saya suka penjelasannya, lengkap sekali. Kayak gitu ya. Nanti ya, Vin, dan teman-teman yang lainnya, ini kan kebetulan saya online-nya sama Alvin, mewakili juga ya buat teman-teman lainnya. Kalau kalian mau ada yang kerja secara cepat, cashnya kredit, cashnya debit, nggak apa-apa. Ini saya kebetulan sekali lagi hanya pertemuan pertama, saya minta kalian untuk berpikir pelan-pelan seperti ini. Nanti kalau tes 1 sudah semakin canggih, sudah semakin sering rajin latihan, ya kerjanya harus cepat, bahkan nggak usah dianalisa gitu ya. Kalau kalian sudah langsung canggih, wah silakan. Bagus, Alvin. Vin, tunjuk temenmu dong, Vin. Mau tunjuk siapa? Alvin ini masih jurusan hotel ya? Di sini Iya, ada Bu. teman-teman yang akuntansi juga kan? Sorry Vin, saya mau tunjuk yang akuntansi deh, biar sekalian. Oke, Bu. Alvin kan masih peradalan. Di sini ada beberapa yang akuntansi. Ayo, silakan yang akuntansi, silakan bersuara. Para anak-anak akuntansi. Siapa yang mau mencalonkan diri untuk mendapat poin plus untuk baca nomor 9? Saya yang panggil ya. Kalau kalian nggak hadir, kalau kalian nggak mencalonkan. Feby sudah, yang lain. Bu, saya Bu. David, boleh. David Christopher. Ya, Fit. Ya, Bu. 26. Oke, ayo Fit, baca dulu nomor 9. Software Fit, kamu online dari 2 device ya? Ya, ini Yang satunya dimatikan mikrofonnya. Yang Oh, iya. satunya di mute, yang satunya biarin Vin. Vin lagi, Fit. Yang satunya sudah di mute, Bu. Iya, dan udah ini sudah jelas. Kalau biasa, kadang-kadang elektronik seperti itu. Lanjut, Fit. Sudah nggak apa-apa. Sudah nggak feedback. Terus, Ya. baca dulu. Transaksi nomor 9. If 6. Tuh, feedback lagi. Mute dua-duanya, ya. Mute dua-duanya. Habis gitu pilihlah salah satu unmute. Mute dulu dua-duanya, terus mute. Terus unmute salah satu. Memang biasa seperti itu. Kalau saya online dari 2 device juga begitu. Halo, Bu. Ya. Jelas, Bu. Lumayan. Coba dibaca dulu transaksi nomor 9. Okay, Software Inc. received $600 in cash from customers who had been billed from service. Ada hubungan dengan transaksi nomor 6. Saya copy paste dulu biar David lebih mudah menganalisa. Ingat-ingat dulu, transaksi nomor 6. Softbyte di transaksi 9 itu terima uang tunai 600 dari customer yang sudah ditagih di transaksi nomor 6. Nomor 6 tadi ada kejadian apa, Fit? Diingat-ingat dulu, Fit. Nomor 6, Fit. Enggak. Nomor 6 tadi itu yang dijawab Melisa tadi itu apa itu tadi? Nomor 6 itu tadi itu Softbyte. Ya. Softbyte. Ini apa? Service Sudah melakukan pekerjaan. Tapi dibayar kasnya baru 1.500. 500 dan Sehingga 2.000-nya masuk utang. Iya. 2.000-nya masuk utang. Terus sekarang itu lanjutan sama 2.000-nya. Yang punya utang customer-nya ya. Kita punyanya piutang ya. Lanjut. Berarti itu yang pertama itu masuk cash. Sebentar. Yang terpengaruh ada 2 hal. David menjawab cash. Satu lagi apa? Satunya Satunya adalah account receivable. ya, account receivable. Oke, yang mau dianalisa duluan yang mana, David? Cash dulu. Cash dulu boleh. Karena kita terima cash, sudah jelas sekali kan terima cash berarti? Masuk debit. Masuk debit. Debit. Karena cash itu adalah bagian dari? Bagian dari aset. Aset bertambah debit. Bagus sekali. Satu lagi, account receivable. Kan sudah jelas cashnya debit. Berarti account receivable-nya kan pasti kredit. Kasih penjelasan. Kenapa account receivable di sebelah kredit? Karena account receivable itu kan aset loh. Aset kok dikredit? Ayo, apa penjelasannya?
Account receivable itu kan aset. Loh, kok aset dikredit? Ayo, apa penjelasannya? Karena itu Bu, asetnya sudah dapat. Aset pertama kali muncul ya, piutang itu pertama kali muncul 2000-nya di debit. Pelanggannya sekarang melunasi. Berarti kan hutangnya pelanggannya berkurang. Kalau bagi kita ada pelunasan berarti piutangnya pelanggan dilunasi berkurang. Piutang atau account receivable itu kalau nambah munculnya debit. Normal bertambahnya debit. Tapi kalau dikurangi, dibayar ya berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti di sebelah Kredit. kredit. Sudah dapat fit logikanya. Pelan-pelan dipahami ya. Jadi piutang muncul pertama itu debit. Kalau dilunasi berarti kan berkurang. Piutang bertambah debit, kalau berkurang kredit. Gitu ya, Fit? Benar. Kok saya jadi gimana Bu? Benar-benar. Ya masih bingung yang di sini Bu. Jadi gini, account receivable itu kan aset. Ya. Aset itu normalnya, kalau saya bilang normal itu berarti bertambah ya. Account receivable itu adalah aset, normalnya bertambah di debit. Kalau dia sudah melakukan revenue di nomor 6, dia sudah melakukan pendapatan, sudah berkorban buat pelanggannya, tapi pelanggannya belum bayar. Yang punya utang itu pelanggannya, bukan dia. Benar nggak? Ya, benar. Nah, dia itu punyanya piutang. Nama lawannya kan kita bakalan terima uang nanti namanya piutang. Nah, piutang itu memang masuk aset. Aset normalnya debit, bertambah debit. Nah, ini piutangnya muncul ya, tulis di debit. Itu transaksi nomor 6. Pahami dulu sampai nomor 6. Lalu nomor 9, itu sekarang pelunasan piutang. Piutangnya dilunasi. Tadi account receivable-nya muncul di debit, sekarang berkurang kan dilunasi. Account receivable itu normalnya positifnya di debit. Karena sekarang berkurang berarti pindah. Tetap aset ya, tapi berkurang. Aset bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Gitu, Fit. Berarti kalau anggapannya account receivable itu berarti anggapannya utangnya sudah dilunasi gitu, Bu. Jadi account receivable kan pertama 2000, ini sudah dilunasi 600. 2000 kurangi 600 berarti masih ada 1400 utangnya orang itu, piutangnya kita, gitu. Berarti ya, paham ya? Ini kan account receivable itu anggapannya utangnya sudah dilunasi gitu, Bu. Maksudnya account receivable itu berarti masih ngomongin hutang. Hutangnya orang lain alias piutangnya kita. Kalau masih ditulis account receivable di debit, itu berarti belum dilunasi. Saat kalian menemukan jurnal yang account receivable-nya di kredit, berarti 600-nya itu yang sudah dilunasi. Gitu, Fit. Oh, paham, Bu. Jadi kalau muncul 2000, 2000-nya itu baru muncul doang. Baru muncul begitu saja. Pelunasannya yang 600-nya. Berarti total utuhnya 2000, sudah dilunasi 600, sisa yang belum 1400. Gitu. Sudah ya? Semakin paham ya? Kalau ada yang masih belum paham, pelan-pelan ya. Nggak bisa langsung paham begitu aja ya. Memang pelan-pelan. Nanti kalau saya punya latihan soal kerjakan ya, Fit. Supaya semakin lebih memahami. Nanti kan kita habis gini juga ada kuis bersama. Nanti mungkin ada yang ada piutangnya juga. Semoga lebih memahami. Terima kasih partisipasinya. Tetap dapat poin. David 26. Kalau ada yang masih kesulitan seperti David ya, coba sambil David pahami lagi. Yang lainnya kalau punya kesulitan yang sama, ayo bersuara. Sampaikan itu ke saya ya, biar saya itu nggak satu arah, tapi saya juga dapat masukan dari kalian, kalian juga dapat masukan dari saya begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Melisa, sebelum kita ke transaksi yang terakhir, transaksi yang ke-10. Kenapa 1.400 kok nggak dimasukkan? Ya karena belum dibayar sama customer-nya. Nah, tapi kan di transaksi 6 juga sudah ditulis account receivable. Sebentar, putus-putus Mel. Kenapa Mel? Kan di transaksi yang ke-6 juga sudah ditulis account receivable-nya. Di transaksi nomor 6, account receivable-nya kan 2000 begitu ya? Iya. Kenapa nggak di-update lagi 1.400 gitu? Loh, karena customer-nya belum bayar. Jadi, account receivable-nya kita tuh
Orangnya punya utang 2.000. Berarti kita punya utang 2.000 kan? Orangnya itu baru bayar kita yang cair jadi uang tunai, account receivable-nya berkurang, masuk berputar berubah jadi cash itu 600. Terus kalian tanya, kenapa 1.400-nya kok nggak dibuat jurnal gini kah? Pertanyaannya begini Kamel. Iya. Ya karena orangnya belum bayar, kamu belum punya uang cash masuk, mau jurnal apa? Gitu. Oke. Justru itu nanti ada hubungannya dengan minggu depan. Minggu depan kita akan membuat namanya buku besar yang tadi bentuknya seperti huruf T ini loh, ingat nggak tadi? Yang bentuknya kayak gini. Iya. Ini PR kalian hari ini sih buat minggu depan. Jadi account receivable itu kan di sini ada 2.000 debit, saya taruh kiri. Terus kemudian transaksi ini account receivable-nya sebelah kanan. Nggak apa-apa deh, saya buatin kalian, saya blok-blok begini biar membantu PR-nya nanti. Jadi begini ya, account receivable-nya debit 2.000, kemudian account receivable-nya kan kredit 600. Justru kalau ini saya tutup ya, kalau ini saya tutup begini, saya ingin menemukan saldo akhirnya. Kalian masih ingat nggak tadi? Account receivable itu normalnya debit atau kredit? Debit. Debit, karena alasannya dia itu aset. Jadi tadi saya cerita apa? Kalau suatu akun yang normalnya debit, gimana cara menghitung saldo akhirnya? Semua yang di debit ini ditambah, dikurangi dengan semua yang di kredit. Masih ingat cerita tadi? Iya. Oke, jadi justru kalau kalian buat, ini namanya buku besar, ini namanya ledger ya teman-teman. Ledger itu nama lainnya buku besar. Nah, justru dari sini kalian mengambil informasi apa? Oh, saya punya 2.000, sudah dibayar 600, sisa yang belum dibayar 1.400. Ini yang harus saya tagih ke pelanggan. Begitu. David, Melisa mungkin jauh lebih paham sekarang? Iya, Bu. Makasih. Nanti kalau ada pelanggan kasih uang kita 1.400, baru kalian buat cash masuk lagi 1.400, account receivable kredit berkurang 1.400, habis sudah. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Iya, Bu. Oke, sip. Nomor 10. Makasih. Iya, sama-sama. Nomor 10 itu saya mau mewakili anak akuntansi nih. Tadi sudah yang cowok diwakili David, sekarang yang cewek ya. Vanessa, Vanessa Saptajaya. Vanessa, hadir? Ada 2 Vanessa ya, Vanessa Leo sama Vanessa Saptajaya. Kalau Vanessa Saptajaya nggak bisa? Iya, Bu, hadir. Hadir, yang NRP 57. Bacain transaksi nomor 10. Ini transaksi terakhir di chapter 1. Rainil withdraws 1.300 in cash from the business for his personal use. Mengambil 1.300 uang tunai dari bisnis untuk kepentingan pribadi. Apa ya itu namanya? Berarti ada nama khususnya itu, Van? Owner's withdrawal-nya di debit. Betul. Owner's withdrawal-nya itu pasti debit kok. Jadi kalau kalian mau ngetik expense pasti debit, revenue pasti kredit, withdrawal pasti debit. Tapi khusus hari ini hubungkan drawing itu ke equity. Kenapa drawing debit? Karena mengurangi modal. Ya, equity bertambah di kredit, kalau dikurangi berarti di debit. Sehingga owner drawing atau owner withdrawal itu pasti debit. Kemudian apalagi yang terpengaruh, Vanessa? Cash. Cash-nya bertambah atau berkurang? Cash-nya berkurang di kredit. Perusahaannya diambil cash-nya untuk kepentingan pribadi. Cash, ya. Kenapa sebelah kredit? Soalnya mengurangi modal. Bukan modal. Cash itu apa? Cash aset. Bukan modal. Cash itu aset. Aset bertambah di debit, kalau berkurang di sebelah? Kredit. Oke, bagus. Vanessa. Transaksi ke-10 beres. Ada yang punya pertanyaan dari transaksi pertama sampai transaksi ke-10 ini? Ada yang punya pertanyaan? Saya mau kembali ke PowerPoint. Kita lihat PowerPoint kita. Amati coba ya, di PowerPoint ini kita akan melihat yang akan kita kerjakan. Coba kalian lihat. Ini kan tadi saya skip dulu sampai sini ya, ledger. Sebentar, saya